Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah, bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum, segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit, konsultasi berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau, dibawa segelas air, ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama diberikan, kemudian selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum langsung. Ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika berzikir pada sholat itu, setelah sholat, berzikir pasca sholat, maaf, orientasinya hanya menuntaskan amalan saja. Yang penting sunnah Nabi ini. Begitu selesai misalnya sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, doa, pulang. Tapi poin ini tidak ada. Karena hakikatnya latihan-latihan yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, itu mengingatkan dia dengan Allah. Nanti kita akan bahas. Makanya kalau ada orang-orang setelah sholat, zikir juga, belum mampu mendekatkan dia dengan Allah, ada yang salah juga dalam zikirnya. Jadi Anda pasca sholat belum ingat Allah, dilatih lewat zikir. Zikir itu menambah ingatan Anda kepada Allah. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan banyak hal tentang Allah, yang membantu diri Anda diangkat supaya dekat dengan Allah, Anda belum dekat juga dan ingat pada Allah, ada yang salah dalam aktivitas itu. Yang paling hebat, Anda mengerjakannya setiap hari tapi tidak paham apa yang Anda kerjakan. Itu yang paling luar biasa dan sangat ironis. Baik, kita mulai amalan pertama dalam Quran. Dalam Quran ini ada yang sifatnya umum. Quran surah 2 ayat 152. Paling kanan, agak ke bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Ada ayatnya? Maka berzikirlah Anda kepada saya. Ingatlah kepada saya. Berzikirlah kepada saya. Adzkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kamu. Awas, ini kaidah pertama. Orang yang zikir kepada Allah, yang selalu ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Saya kalau ingat Anda, saya telepon Anda, saya doakan Anda, dan kita berbincang, bukankah Anda akan ingat dengan saya pula? Jika makhluk saja sudah begitu, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama sifatnya dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah ya, ini kaidah. Ini manfaat dari zikir. Tadi saya sampaikan di awal, bukan cuma sunnah untuk dilakukan, tapi ada hal yang sangat istimewa. Pertama, Allah meminta kita untuk berzikir. Zikirlah kepada saya dengan amalan-amalan tertentu. Fokus. Maka ketika Anda ingat dengan saya akan ingat Anda kepada Allah. Saya akan ingat Anda kata Allah. Perhatikan baik-baik. Fungsi zikir yang pertama, kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lihat. Allah minta kita ingat Allah dengan kata perintah. Fadhkuruni, ingat kalian kepada saya. Tapi jawaban dari Allah menggunakan bentuk progresif. Mudhari'. Dalam bahasa Inggris bisa present, continuous, dan future. Baik itu sekarang, terus berlangsung atau bahkan kapanpun. Selalu. Ya, selalu, always, tidak pernah, never. Nah, ini. Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah. Bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum,
segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit, konsultasi berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab, diajaklah ke pinggir danau. Dibawa segelas air. Ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama, diberikan kemudian, selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum, langsung dimuntahkan. Asin. Seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil. Dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidupmu. Dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini. Lapang aja, ayo terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa? Mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah Pak? Saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Jadi ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad itu Masya Allah. Nabi Musa minta dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu. Sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya. Dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa basyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya, saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya, akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung ngasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira, punya anak, ya Allah. Kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya. Ya? Iya, nanti kita, jomblo dibagi 3 bagian. Jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya? Nanti lain waktu kita bahas. Nah. Untuk yang belum nikah. Taib. Apa yang disampaikan Ahmad, puncak zikirnya tinggi, lapang. Jadi, kalau hati kita benar zikirnya, maka lapang menjalani persoalan. Makanya nanti saya sampaikan pada Anda, amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda dalam setiap hari berzikir, tapi nggak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Zikirnya betul nggak? Nyambung nggak dengan Allah? Sebab pasti ada kelapangan itu. Kalau bikin ruwet, belum ada masalah sudah bikin status. Kayaknya hari ini ada persoalan deh. Kayak persoalan belum datang sudah ditulis. Begitu muncul tuh kan. Allah apakah engkau gak sayang aku? Update di Facebook. Kenapa Jeng? Tanya sama orang lain. Ih gak nyangka ya. Nyangka tuh. Banyak yang salah. Paham ya? Karena itu kita kembalikan. Jadi ini manfaat yang pertama. Jadi fungsi zikir itu jangan tinggi-tinggi dulu, yang lain-lain dulu. Puncaknya adalah kenyamanan dalam hati, kelapangan. Sama, ini bukan cuma dengan teman-teman, ustadz juga sama, kiai sama, ya habaib dan sebagainya. Harus berzikir.
Bukan cuma ustadz, oh saya sudah ustadz, nggak usah saya levelnya sudah, nggak bisa. Zikir, zikir, zikir. Karena ustadz belum tentu tidak punya masalah bu. Masalah ustadz bisa lebih banyak daripada ibu. Tuh masalah ibu dipikirin ustadz juga. Ada pertanyaan, masuk kertas dan sebagainya. Ya handphone sampai sakit, nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Masuk itu. Tapi insya Allah ketika kita membangun hubungan yang dekat, kita semua, baik Anda ustadz, Anda pengusaha, Anda apapun, maka akan ada kelapangan dalam jiwa. Itu yang pertama. Jadi tolong dievaluasi ya. Kalau selama ini kita berzikir tidak menghadirkan kelapangan dalam jiwa kita, ada sesuatu yang harus disempurnakan. Sekarang apa amalannya? Teruskan. Bisa baca Al-Quran. Kalau ini masih umum. Bisa baca Al-Quran. Karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Makanya saat Anda baca Quran, Anda sedang berzikir. Lihat fungsinya Bu ya, Pak ya, lihat fungsinya. Tadi fungsi zikir yang pertama apa? Memberikan ketenangan kepada jiwa kan? Kelapangan dalam hati. Makanya ada rumus. Ketika Anda sedang gelisah, sedang tidak tenang, coba Anda berwudu, kemudian buka mushaf. Bacalah Quran itu. Demi Allah saya katakan, begitu Anda buka mushaf, itu akan sedikit banyak walaupun belum dibaca, sudah ada ketentraman dalam jiwa. Begitu dibacakan, Taha, Masya Allah, keluar ketenangan dalam jiwa Anda. Walaupun gak baca Taha misalnya, Anda baca Wadduha, Wadduha, Wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibacakan, tiba-tiba tanpa terasa air mata Anda mulai mengalir. Semua beban itu kayak ringan. Setelah itu ada ketenangan dalam jiwa. Setelah itu tawakal terbentuk. Setelah itu Allah, Engkau yang menitipkan persoalan, Engkau yang memberikan solusinya. Tidak mungkin kau titipkan kepada hamba ya Allah kalau hamba tidak sanggup untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah selesai. Enak. Coba dipakai. Jadi jangan cuma dipakai nanti pasca sholat Anda baca, nanti kita lihat bacaan-bacaannya apa saja. Tapi itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Latihan itu untuk dipraktekkan dalam dunia nyatanya. Makanya orang-orang yang training di perusahaan, bagaimana berhasil trainingnya ketika dia memulai pekerjaannya. Kita di training dengan amalan-amalan, kapan itu berhasil? Saat kita menjalani prosesnya. Makanya ketika Anda berzikir, Anda diuji oleh Allah dengan masalah. Untuk membuktikan pada Anda bahwa zikir itu solusi. Jadi kalau nggak ada persoalan dalam hidup, Anda tidak akan pernah mengerti. Rupanya ini fungsi zikir dalam kehidupan saya. Jadi Anda tidak akan merasakan nikmatnya zikir. Keindahan dalam zikir. Kadang-kadang kita butuh tanjakan untuk mengerti bahwa setelah itu ada turunan. Kadang-kadang kita mesti menghadapi masalah untuk tahu bahwa di balik masalah itu ada keindahan dalam kehidupan. Ada solusi. Kalau tidak pernah ada garamnya tidak akan terasa enak sayur yang sedang Anda nikmati itu. Demikian dalam kehidupan. Makanya dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Nggak usah malu-malu kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Anda ini bagaimana menuliskan surat undangan. Di surat tertulis semoga sakinah, mawaddah dan rahmah. Oke. Apa artinya? Ya sakinah Ustaz anak pertama, mawaddah anak kedua, rahmah anak ketiga. Haula wala quwwata illa billah. Sakinah sering diartikan tenang. Padahal ingat, tenang itu ada dua. Ada tumakninah, ada sakinah, itu beda. Kalau tumanina, itmi'nan, itu ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Jadi begitu ibadah, sedang dan atau selesai ibadah, tenang. Itu tumanina. Itmi'nan. Makanya zikir itu ibadah. Fungsi zikir memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Di dalam salat ada tumanina. Ruku tumanina. Ya kan? Sujud tumanina. Ada ketenangan dalam menunaikan. Bukan berhenti sejenak. Bukan. Ustaz, tumanina itu apa? Berhenti sejenak. Kalau lama, ngetem. Tidak. Paham ya? Jadi begitu ruku, tumanina maksudnya sampai tenang. Baca sampai tenang, dibaca sampai jiwa kita tenang. Mendapatkan ketenangan darinya. Sujud tumanina, selesai. Nah, sakinah beda. Sakinah itu, kalau orang Arab mengatakan begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ranting itu akan tenang kalau angin yang menerpanya sudah pergi. Ketenangan yang lahir setelah melewati proses gelombang persoalan. Itu sakinah. Jadi kalau angin bertiup, bergoyang kan pohonnya?
Begitu anginnya pergi, dia tenang. Kadang-kadang ketenangan ranting itu dibutuhkan angin yang menggoyangkannya sehingga terasa nikmatnya tenang itu. Tenang. Kalau Anda tidak pernah mendapati gelombang di laut, tidak akan merasakan bagaimana tenangnya keadaan kapal yang tanpa gelombang itu. Di begitu ada gelombang, Allah tuh semua berdoa. Begitu gelombang selesai, ada ketenangan tersendiri yang berbeda. Nikmat, ada rasa. Rasa kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Di kawan-kawan sekalian, kenapa kemudian Anda tahu dalam bahasa Arab disebut dengan pisau? Pisau bahasa Arabnya apa? Sikin, seakar dengan kata sakinah. Bukankah Anda kalau mau masak sayuran dipotong-potong pakai pisau? Potong, selesai. Begitu selesai dipotong, tenang, selesai, makan enak gitu. Masya Allah. Coba kalau makan durian gak dipotong dulu. Ya, timun macam-macam segalanya tidak dipotong, tidak diiris, tidak akan nyaman. Makanya sakinah kenapa disebut sakinah? Karena konsep ketenangan di rumah tangga tidak akan pernah ada kenikmatan yang tenang sempurna kecuali diuji dengan persoalan-persoalan. Di persoalan itu bukan ingin membuat rumah tangga bermasalah, tapi ingin menghadirkan dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan kualitas itu muncul masalah selesai, kualitas semakin meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ada solusinya. Makanya setelahnya ada mawaddah dan rahmah. Tahan itu babnya, saya kembalikan ke sini. Paham ini? Jadi yang pertama, itu bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir. Baca Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut dengan zikir. Taib. Kalau tidak ingin susah dalam membaca, dan di mana saja bisa dipakai, kalau baca kan biasanya diorientasikan ada mushaf ya. Sedang tidak tenang, ambil mushaf, berwudu, menghadap kiblat, baca tenang. Kalau Anda ingin dimanapun tenang, tanpa harus mencari mushaf, hafalkan Qurannya. Jangan ketawa. Ini mudah. Dan ini serius. Karena tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang dijamin kemudahan dalam menghafal kecuali Al-Quran. Dan ini mukjizat Al-Quran. Dan ini membuktikan bahwa Quran firman Allah. Kalau dia perkataan manusia, maka akan sama sifatnya dengan karya manusia yang lain. Silahkan cek, karya manusia itu mustahil ada kemudahan dalam menghafalkannya. Mustahil. Walaupun dia hafal ada banyak keliru, ada yang tidak sempurna kalimatnya, ada yang salah hurufnya. Silakan yang hafal undang-undang dasar misalnya. Undang-undang dasar 1945, KUHP dan sebagainya. Anda bisa cek, apakah ada kemudahan semudah menghafal Al-Quran? Kalimat di undang-undang dasar, kemudian kalimat jumlahnya hitung, samakan dengan satu surah dalam Al-Quran. Dengan jumlah yang sama. Akan beda cara Anda menghafal dan beda kemudahannya. KUHP misalnya. Ya silakan hafalkan, Anda akan temukan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Semua karya manusia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi firman Allah tidak akan pernah disaingi oleh manusia. Karena itu saya cek pada Anda. KUHP, Ustadz ada yang hafal sempurna. Orang lihat, orang yang nggak bisa lihat bisa nggak hafal. Anda yang muda, anak kecil bisa nggak hafal. Anak yang belum balik bisa nggak hafal KUHP. Orang yang sudah sepuh 82 tahun bisa nggak hafal KUHP. Dan seterusnya. Sulit untuk menemukan ini. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Anak kecil, Masya Allah, anak-anak, orang dewasa, yang dewasa kekanak-kanakan, yang sudah sepuh dan sebagainya, yang melihat, yang belum bisa melihat dan sebagainya, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah mustahil. Tapi persoalannya, ketika Allah minta kita menghafal, ternyata Quran itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi maaf sesungguhnya. Jadi orang-orang yang punya hafalan Quran dalam dirinya, seharusnya ada dua hal yang membedakan dia dengan yang belum hafal. Apa perbedaannya? Perbedaan pertama, karakteristiknya akan cenderung tampil lebih tenang. Tenang. Ada kelembutan, karena lapang jiwanya. Ahli Quran itu mesti beda. Cek Bu ya, Pak ya, kalau Anda menitipkan anak Anda di tempat hafalan Quran, kembali dari situ tidak berubah karakternya, ada yang salah hafalannya. Ada yang keliru. Penghafal Quran itu kelihatan dari sikap, tawadhu'nya, tenangnya, ya gambar. Dia paham kapan dia mesti meledak-ledak. Kapan dia mesti mengeluarkan ketegasannya. Kapan dia mesti lembut, itu paham. Tapi yang paling utama, itu yang paling hebat. Ada ketenangan dalam dia bersikap, lain. Silahkan cek Anda kumpulkan penghafal Quran, akan beda Pak. Dari sikapnya, Masya Allah, bahkan senyumnya, bahkan dari gayanya macam-macamnya, dan seterusnya itu Masya Allah, akan ada perbedaan.
Cek, jadi anak Anda, kalau Anda menghafal Quran, bahkan Anda pribadi menghafal Quran, tidak merubah perilaku kita jadi lebih baik, lebih lapang dalam kehidupan, itu pasti ada yang keliru dalam hafalannya. Dua, ahli Quran itu akan jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat-kalimat yang dia hafalkan kalimat zikir. Dan itu firman Allah. Makanya kalau ada orang yang menghafal firman Allah, tidak dekat dengan Allah, ada yang salah dengan Qurannya. Ada yang tidak hafal Qul huwallahu ahad? Yang hafal Qul huwallahu ahad boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Masya Allah. Semakin dibaca semakin berkurang keikhlasan. Kenapa? Bukan. Kaitannya bukan dengan konteks itu. Ada yang tidak tepat. Lihat. Qul huwallahu ahad. Orang yang benar-benar hafal sebagai zikir. Katakan hanya Allah Tuhan yang ahad. Ahad. Tidak ada yang lain. Dia akan katakan hanya Allah yang benar. Itu normal. Setiap keyakinan akan mengatakan Tuhan dia yang benar. Maka kita sebagai muslim meyakini hanya Allah Tuhan yang esa, nggak ada yang lainnya. Allahus Samad, tempat bergantung, nggak ada yang lain. Hanya Allah yang dipertuhankan, dinnya yang benar, din yang diridhoinya Islam, selesai. Allah hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain. Maka orang yang hafal Qul huwallahu ahad tidak akan mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, cuman caranya beda-beda. Begitu dikuburkan nggak mau dibakar. Tidak akan pernah mengatakan lisan orang yang al-ikhlas. Lisan orang yang bertauhid, Qul huwallahu ahad, kalau benar menghafalnya sebagai zikir, maka dia akan kesulitan dan kaku lisannya untuk mengatakan semua agama sama. Kenapa? Karena hafalannya dikeluarkan dengan zikirnya. Takut lisannya keluar, takut, kaku, gak bisa dia ucapkan karena terhubung dengan Allah, zikir. Jadi kalau ada orang bisa menghafal Qul huwallahu ahad, tapi ringan mengatakan kata-kata tadi, maka Qur'annya tidak menjadikan dirinya sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah dalam hafalannya. Dalam catatan kami itu bukan menghafal. Dia nggak hafal, dia cuma tahu. Dia cuma tahu. Jangankan dia yang tidak beriman pun bisa kemudian membacakan ayat itu. Itu persoalannya. Itu yang disebut oleh Al-Quran, iman tidak sampai pada jiwanya, cuma sampai pada di lisannya. Dan dia mengaku muslim tapi imannya nggak sampai kepada jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Ayat 14. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Arab mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan Muhammad kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna, tapi katakan pada mereka kalian baru mengatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tapi iman enggak sampai ke dalam jiwa kalian. Karena itu karena enggak sampai kepada kulub itu tempatnya zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, tempatnya zikir, menyambung dengan Allah. Karena iman tidak sampai pada jiwanya, tidak memberikan respon dalam dirinya untuk diamalkan dalam kehidupan, cuma di lisan. Makanya banyak orang mengatakan A, B, C, tapi nggak ada amalannya, nggak ada nyambung dengan Allah. Jadi sudah lama terjadi 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada yang sekarang pengen ikut-ikutan, dia telat. Semua agama itu sama, Anda telat. Telat Anda, ketinggalan. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Anda. Imannya cuma di lisan, nggak sampai kepada jiwa. Dan kita doakan, semoga dia kembali. Allah berikan hidayah kepada ya Allah. Ya Allah, dia hidup dengan kami, tolong jadikan kami bertemu juga di surga dengannya ya Allah. Berikan petunjuk. Dalam sujud Anda, begitu Anda sentuh dalam doa, mungkin cercah hidayah hadir dalam jiwanya. Dan tidak sedikit yang kembali. Ingat kembali. Kami doakan. Saya doakan demi Allah, saya katakan, saya mencoba mendoakan yang disebut dengan homoseksual, yang lesbian, yang macam-macam. Saya doakan. Dan tidak sedikit kemudian yang telepon, yang menangis, yang ingin berubah, yang minta dibimbing dan sebagainya. Ya, jadi mendoakan itu lebih mulia daripada mencela. Dan kita berikan solusi, nilai-nilai kebaikan. Kita ajak teman-teman untuk berubah. Adapun itu pilihan dia, mau kembali atau dia, pilihan Anda. Pilihan Anda, tapi kita bisa memilih untuk mendakwahi dengan cara-cara yang lembut. Paham ya? Ini bagian yang kedua. Jadi kalau Anda menghafal Quran, walaupun belum 30 juz, walaupun baru Al-Ikhlas, walaupun belum baru An-Nas, tapi perilaku kita menyimpang dari apa yang kita hafalkan, maka Quran itu belum jadi zikir dalam kehidupan kita. Paham ya? Sekali lagi, Quran belum jadi zikir dalam kehidupan, bukan kita, saya tidak ikutan. Ini bisa jadi doa atau kalimat thayyibah. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan sebut Rabbmu dalam jiwamu, pada dirimu. Nafas itu bisa diartikan dalam jiwa, pelan, tenang. Bisa diartikan olehmu, dibacakan. Baca. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dengan penuh kelembutan
ketawakalan, dan tidak perlu berlebihan sampai misalnya teriak-teriak dan sebagainya. Ya. Tapi poinnya adalah ayat ini ingin memberikan gambaran pada kita bahwa doa menyebut Allah atau menyampaikan kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Ini dua. Bisa bentuknya doa, bisa dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu semua kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang bernilai baik yang ditujukan kepada Allah. Istighfar baik tidak? Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Baik. La ilaha illallah wa la syarikalah. Baik. Baik. Semua baik. Itu kalimat thayyibah namanya. Kalimat thayyibah. Sudah? Dan doa. Doa juga sama. Bukankah dalam doa Anda menyebut Allah? Ya Allah mohon, ya Allah, Rabbana, 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 dan seterusnya. Paham? Baik. Nah, sekarang bagian terakhir. Kita susun dulu ya. Setelah disusun, baru kemudian diuraikan. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati, sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini, dengan doa, kita akan lihat segala permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa, nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa, baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta, sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan. Nabi Musa, Rabbi syrahli, Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Nabi Musa, wa yassir li amri, Nabi Muhammad, wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini, salat. Quran surah 20 ayat 14. Salat. Itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah, sembah saya. Jadi kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada sholat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat gak pernah sholat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah, maka komitmen menyembah Allah. Ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'bud al-haq. Yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya tapi nggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat ditulis di KTP Muslim. Muslim itu patuh, siap menyembah. Tapi tidak pernah sholat. Ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya. Ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Sholat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat di zikri untuk menyembah, mengingat saya. Salat disebut zikir. Ingat, salat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan salat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam salat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam salat. Begitu dibuka Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam salat. Bacaan Quran ada dalam salat. Orang yang enggak baca Quran tidak sah salatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam solat. Kecuali dalam makmum, ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam solat. Duduk di antara dua sujud, bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang solat, mohon izin, kalau orang solat, kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Dan nanti ada solat pasca solat. Jadi kita akan lihat. Ada solat pasca solat. Setelah salat zuhur ada salat lagi? Ada. Setelah salat isya ada? Ada. Tayyib. Ya, itu sesuatu yang nanti kita akan lihat. Nah sekarang, bagaimana cara mengurutkan itu semua?
Apa dulu yang dimulai dalam amalan pasca sholat? Apakah setelah sholat langsung sholat lagi? Apakah setelah sholat kita misalnya berzikir kalimat thayyibah dulu? Apakah Quran dulu? Apakah doa dulu? Mana di antara itu yang disusun oleh Nabi SAW atau menjadi pilihan untuk kita amalkan? Jelas di sini? Halo? Nah, baik. Baik, kita lihat susunannya dulu. Satu, susunan standar. Standar ini artinya yang tidak banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dikerjakan. Sifatnya lebih tenang. Maka di antara susunannya, ini sudah saya tuliskan, hadis Muslim, nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini susunan pertamanya ya, istighfar. Latihannya 3 kali. Sudah? Teruskan. Ini bisa ada 2 versi. Versi pertama yang Allahumma antas salam. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba bagikan ya susunan-susunan zikirnya supaya nanti mudah diketahui. Jadi kita tuliskan dulu saja. Sudah? Yang ini sekali. Teruskan. Ini kedua, 1, 2 teruskan. Ini garis besarnya ya. Selanjutnya, la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat thayyibah lagi, la ilaha illallah dan seterusnya. Sudah? Ini ada 2 versi. Kalimatnya nanti kami tuliskan, makanya nanti ada yang membaca 2 kali, ada yang membaca sekali. Bahkan ada yang 3 kali. Saya ulang, ini standar 3 kali, ini 1 kali, ini yang paling standar 1 kali. Sudah? Baik, teruskan. Bacaan subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masing-masing berapa? 33 kali. Teruskan. Nanti kami urutkan pelan-pelan. Ini kita ambil yang standar dulu ya. Standar yang biasa. Nanti ada yang lebih lengkap lagi. Ada yang saat misalnya sedang buru-buru. Karena ada kegiatan yang mendesak harus dikerjakan. Kan? Baik. Nanti Anda bisa memilih mana yang prioritas. Ibu mau ngambil tindakan. Misalnya atau bapak dokter kan. Masih ada sholat. Tapi kalau dipaksakan semuanya dipakai. Ini bisa tertinggal. Ya amalannya. Pak itu sedang sekarat sebentar. Zikir sunnah. Ya, nggak bisa. Dosa Anda. Kemudian di sini ada al-ikhlas, al-falaq, Quran, Quran, an-nas. Yang kelima, ayat kursi. Maksudnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Ada hadisnya? Oh, ini sangat kompleks Pak ya, Ibu ya. Nanti ada yang minta supaya dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan sampai gangguan jin, gangguan macam-macam dan seterusnya. Gangguan setan, gangguan dari nafsu kita. Ini ada semua di sini, termasuk doa-doanya. Teruskan? Sudah? Saya bacakan urut dulu ya. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarika lah, dan seterusnya. Itu yang kalimat thayyibah. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq, kemudian an-nas, kemudian ayat kursi. Sudah sampai sini? Baik. Setelah itu, urutan selanjutnya. Bisa doa, sini. Doa. Sudah? Doa. Nanti kita turunkan kalimatnya. Ada yang paling singkat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu sering disampaikan oleh Nabi. Doa. Kalau doa ini lebih luas ya. Nanti ada doa yang dituntun secara singkat, ada doa nanti yang sesuai kebutuhan kita. Nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kami untuk merinci doa apa saja. Bisa kalau doa untuk kemudahan bekerja apa doanya? Doa kemudahan anak-anak dalam sekolah apa doanya?
Doa ibu kesulitan di rumah tangga apa doanya. Jadi itu bisa dimintakan dalam sholat itu sunnah. Dan pasca sholat kita bisa menyampaikan kepada Allah apa yang kita mintakan. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Selanjutnya sholat terakhir. Sholat. Saya kasih kurung ya. Saya kasih kurung supaya tidak lepas. Saya beri keterangan jika terdapat sunnahnya. Jika terdapat sunnahnya. Ini kasih keterangan ya. Salat jika terdapat sunnahnya. Karena nanti tidak semua pasca salat fardu ada salat sunnah langsung, tidak semua. Ya, seperti salat asar setelahnya tidak ada. Seperti salat subuh setelahnya tidak ada. Paham ya? Baik, cari dalam kondisi-kondisi tertentu. Sudah? Ada berapa poin? 7 ya, 7 poin. Nanti kita urutkan. Baik, ini yang standar, yang normal. Ada yang ke-8 sudah terakhir. Nah ini amalan saat berpisah. Ada sunnahnya, bahkan di Al-Bukhari, nanti saya turunkan hadisnya. Apa itu? Musafahah. Bersalaman. Musafahah. Ini saat amalan berpisah. Amalan berpisah, musafahah. Musafahah. Dan bahasa kitanya bersalaman. Kita hadirkan hadis-hadisnya, bagaimana sahabat ketika selesai, Nabi bangkit, begitu Nabi mau bangkit meninggalkan, sahabat mengejar Nabi, ada yang mencium tangannya, ada yang kemudian bersalaman dan sebagainya. Nanti kita akan turunkan hadisnya. Ya. Supaya kita bisa tempatkan nanti urutan dalil sesuai dengan tempatnya, ada dalilnya. Jadi kalau Anda ingin kerjakan ini, dalilnya apa? Ini kerjakan ini, dalilnya apa? Ya, dan nanti bagaimana menempatkan posisi sesuai dengan urutannya. Atau misalnya bagaimana apakah boleh saya mendahulukan yang lain sebelum yang lainnya? Dalam posisi apa boleh, dalam posisi apa tidak diperkenankan. Jelas? Baik, satu apa? Istighfar. Dua apa? Kalimat thayyibah Allahumma antas salam. Tiga apa? La ilaha syarikalah. Empat apa? Baik. Lima apa? Bacaan Quran. Enam apa? Bacaan Quran. Tujuh apa? Doa. Kemudian ke-8 apa? Alhamdulillah. Baik, itu urutan-urutannya, rincian pembahasan itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya insya-Allah. Ya, supaya tidak terlampau banyak kita mendapatkan hal-hal yang nanti saat dipraktikkan malah membuat kita rumit. Ya, nanti insya-Allah kita akan bahas bagaimana orang-orang yang baca istighfar tiba-tiba langsung mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang, tidak cukup dengan amin, harus dibahas dulu. Ya. Apa ciri orang yang nanti saat istighfar betul-betul diampuni dosanya? Ada cirinya. Jadi kalau Anda tidak menemukan ciri ini setelah sholat, berarti ada yang gagal di istighfar. Mesti diulang. Diulang itu dalam arti berlatih lagi. Berlatih. Hati-hati, ini bukan sembarangan ini. Allahumma antas salam ada maknanya. Jadi kalau setelah Allahumma antas salam tidak ada nilai itu dalam kehidupan kita, maka mesti dipelajari kembali. Tes lagi. Paham ya? تستريح وغص الدعاء